Halo, jumpa lagi dengan Ruang Waktu, channel yang akan mengajak lo untuk merenungi tentang kisah-kisah kehidupan. Pernah nggak sih lo ngerasa kayak otak lo tuh bener-bener males buat mikir? Padahal banyak banget hal yang harus lo kerjain, tapi entah kenapa, lo lebih milih buat rebahan, scroll media sosial atau nonton video yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Rasanya kayak otak lo ngelawan lo sendiri. Dan anehnya, lo sadar lo lagi buang waktu, tapi lo tetap aja nggak ngapa-ngapain. Kalau lo ngalamin hal itu, lo nggak sendirian. Karena faktanya, hampir semua orang pernah ngerasa stuck kayak gitu. Bukan karena lo nggak pinter, bukan karena lo nggak punya niat. Tapi karena otak manusia emang secara alami didesain buat milih jalan paling gampang, jalan yang butuh energi paling sedikit. Dan berpikir itu butuh energi yang lumayan banyak. Jadi ketika lo mau mulai belajar, nulis, kerja atau ngerjain sesuatu yang penting, otak lo langsung ngasih sinyal, berat nih, mending nanti ajalah. Padahal kalau lo terus nurutin, kata-kata nanti itu nggak akan pernah datang. Dan ujung-ujungnya, lo cuma nyalahin diri sendiri karena udah nunda-nunda aktivitas itu. Tapi tenang, ada kabar bagus nih, lo bisa ngelatih otak lo biar berhenti males dan mulai kerja sesuai perintah lo. Lo bisa memaksa otak buat mikir tanpa harus nunggu mood, tanpa harus tunggu semangat datang. Lantas bagaimana caranya? Caranya adalah dengan ngerombak cara lo berinteraksi sama diri lo sendiri. Pertama-tama, lo harus ngerti dulu bahwa otak lo itu bukan musuh. Dia cuma terlalu cinta sama kenyamanan. Dia bakal milih aktivitas yang familiar dan gampang karena itu bikin dia ngerasa aman. Tapi kenyamanan yang berlebihan justru bikin lo kehilangan arah. Dan parahnya, makin lama lo terjebak di zona nyaman itu, maka makin sulit buat lo keluar. Makanya, tugas pertama lo adalah bikin otak lo ngerti bahwa berpikir itu nggak berbahaya. Lo harus pelan-pelan ngajarin otak lo buat menikmati aktivitas mikir, bukan ngerasa itu beban. Misalnya, lo bisa mulai dari hal paling kecil. Jangan langsung maksa diri buat belajar 2 jam penuh. Coba aja 5 menit. Ya, cuma 5 menit aja dulu. Karena 5 menit pertama itu adalah momen paling sulit. Begitu lo bisa lewatin itu, lo udah menang setengah jalan. Bikin otak lo percaya kalau mikir itu hal yang ringan. Lo nggak harus langsung ngerjain semuanya. Lo cukup mulai dari 1 langkah kecil. Contohnya gini, lo pengen nulis sesuatu tapi males banget buka laptop. Mikirnya jangan gini, gue harus nulis 1000 kata hari ini. Pikiran kayak gitu bikin otak stres duluan. Coba ganti kata-katanya dengan, gue buka laptop dulu, nulis 1 kalimat aja. Begitu lo mulai ngetik 1 kalimat, biasanya ide mulai ngalir. Karena otak itu butuh momentum, bukan tekanan. Dan lo tahu nggak? Alasan kenapa banyak orang gagal ngelawan rasa malas itu karena mereka nunggu semangat. Padahal semangat itu nggak bisa diandalkan. Kadang ada, kadang nggak. Kadang muncul gara-gara lagu favorit, kadang hilang karena 1 notif kecil. Jadi, lo nggak bisa nunggu semangat dulu buat memulai. Yang bisa lo andalkan cuma 1 hal, sistem kecil yang lo bangun setiap hari. Sistem itu bukan cuma rutinitas, tapi cara lo ngatur lingkungan dan pikiran biar otak lo nggak punya alasan buat males. Misalnya, lo pengen baca buku tapi males. Taruh bukunya di tempat yang gampang dijangkau. Lo pengen olahraga tapi selalu nunda. Taruh sepatu di depan kasur biar tiap pagi lo lihat duluan. Otak lo gampang banget dipicu oleh hal kecil. Jadi harus dibikin pemicunya ke arah yang positif. Lalu yang kedua, lo harus sadar bahwa rasa malas itu sering muncul bukan karena lo nggak mau, tapi karena lo takut gagal. Lo takut kalau hasilnya nggak bagus. Lo takut udah usaha tapi nggak dihargain. Lo takut capek tapi nggak dapat hasil. Padahal mikir kayak gitu justru bikin lo stuck. Otak lo butuh pengalaman, menang kecil. Setiap kali lo berhasil nyelesain sesuatu walaupun itu hal kecil, otak lo ngeluarin dopamin, hormon yang bikin lo ngerasa puas. Dan dopamin ini yang bakal bikin lo nagih buat produktif lagi. Makanya,
Jangan remehin atas pencapaian hal kecil. Kalau lo hari ini bisa baca 1 halaman, itu bagus. Kalau lo bisa fokus 15 menit tanpa gangguan, itu keren banget. Karena dari kemenangan kecil itu, lo lagi ngelatih otak lo buat nyadar kalau mikir itu enak. Sekarang bayangin lo bisa ngontrol otak lo kayak gitu setiap hari. Lo nggak perlu maksa diri keras-keras, tapi otak lo otomatis pengen mikir, pengen produktif, pengen bersihin sesuatu. Lo kayak punya mode auto on, dan itu bisa banget dicapai asal lo sabar. Tapi di sisi lain, lo juga harus jujur sama diri sendiri. Kadang rasa malas bukan sekadar penghalang, tapi tanda lo capek secara mental. Lo burnout, lo terlalu banyak mikir atau lo ngerasa semua yang lo kerjain gak ada hasilnya. Di titik itu, bukan waktunya lo maksa otak lo buat terus lari, tapi waktunya istirahat dengan cara yang benar. Istirahat bukan berarti kabur, istirahat itu bagian dari strategi. Karena kalau lo terus maksa diri tanpa arah, yang lo dapetin percuma, bakalan buntu. Jadi bedain antara istirahat dan nyerah. Istirahat bikin lo siap mulai lagi, nyerah bikin lo berhenti selamanya. Sekarang kita bahas cara ketiga, yaitu membangun kebiasaan mikir cepat. Otak lo itu adaptif. Kalau tiap hari lo biasain diri buat mikir cepat dan tanggap, lama-lama itu jadi refleks. Bagaimana caranya? Tantang diri lo buat selalu nanya, kenapa, dan gimana. Contohnya gini, pas lo lagi lihat berita, jangan cuma baca judul. Bertanya-tanyalah, kenapa ini bisa terjadi? Lo lihat sesuatu yang viral, coba analisis, apa sih yang bikin orang tertarik? Hal-hal kecil kayak gitu bikin otak lo aktif terus. Karena setiap kali lo nanya, lo maksa otak buat nyari jawaban. Dan semakin sering lo lakuin, semakin gampang lo berpikir dalam situasi apapun. Selain itu, kurangi dopamin instan. Lo tahu kan rasa nagih dari buka HP, refresh timeline, lihat notifikasi? Itu semua bikin otak lo mager mikir hal berat. Karena dia terbiasa dapat kesenangan cepat tanpa usaha. Dan begitu lo disuruh mikir serius, otak langsung nolak. Jadi, lo harus ngatur ulang keseimbangan dopamin lo. Caranya gini, kasih penghargaan ke diri sendiri setelah mikir sesuatu, bukan sebelumnya. Contohnya, lo janji ke diri sendiri, kalau gue beres ngerjain ini setengah jam aja, baru gue boleh buka sosmed. Dengan gitu, otak lo belajar kalau kesenangan itu datang setelah adanya usaha, bukan sebaliknya. Cara keempat, paksain untuk memulai, bukan paksain selesai. Ini penting banget, karena seringkali yang bikin lo males itu bukan kerjaannya, tapi bayangan lo tentang kerjaan itu. Lo ngerasa berat karena lo mikirin semuanya sekaligus. Padahal kuncinya cuma satu, mulai aja dulu. Begitu lo udah mulai, lo bakal dapet energi buat lanjut. Karena momentum itu lebih penting dari motivasi. Kayak roda mobil, pas pertama didorong berat banget, tapi begitu udah muter, tinggal jaga ritmenya. Terus gimana kalau udah mulai tapi masih males? Gunakan metode 5 menit. Serius, 5 menit aja. Bilang ke diri sendiri, gue kerjain 5 menit doang. Kalau masih males, boleh berhenti. Tapi 90% dari waktu, lo nggak bakal berhenti, karena otak lo udah terlanjur nyala. Sekarang, cara kelima, berteman dengan ketidaknyamanan. Otak lo bakal selalu milih jalan yang gampang. Tapi kalau lo pengen berkembang, lo harus ngajarin otak buat nyaman di situasi nggak nyaman. Misalnya, belajar hal baru, presentasi di depan orang, atau mikirin solusi dari masalah sulit. Semua itu bikin otak capek. Tapi kalau lo bisa hadapin itu tanpa kabur, lo lagi naikin level lo sendiri. Gak ada orang sukses yang selalu pengen mikir. Tapi mereka tetap mikir walau nggak pengen, itulah bedanya. Disiplin itu bukan berarti lo selalu semangat, tapi lo tetap jalan walau nggak ada semangat. Terakhir, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Otak lo juga manusia, maksudnya, dia juga punya batas.
Kalau lo udah berusaha tapi masih ngerasa stuck, gak apa-apa. Ambil waktu buat istirahat, tapi janji ke diri sendiri buat balik lagi. Karena kebiasaan berpikir itu bukan bakat, tapi hasil latihan. Setiap kali lo melawan rasa malas, sekecil apapun, lo lagi ngebentuk jalur baru di otak lo. Jalur yang bilang, gue bisa mikir, gue bisa mulai, gue bisa fokus. Dan kalau lo terus latihan, lama-lama itu jadi akan menjadi otomatis. Jadi, mulai sekarang jangan tunggu semangat datang, jangan tunggu waktu sempurna, jangan tunggu mood bagus. Cukup dimulai dari sekarang. Sekecil apapun langkahnya, lo lagi ngasih sinyal ke otak lo buat ngajak ayo kerja. Dan percaya deh, begitu otak lo ngerti gimana rasanya produktif, dia bakal nyari itu terus. Karena gak ada yang lebih nagih dari rasa puas setelah ngelakuin hal yang lo pikir gak bisa lo lakuin. Lo gak harus jadi orang paling rajin di dunia. Lo cukup jadi orang yang berani mulai, bahkan waktu lagi males-malesnya. Karena disitulah titik balik lo dimulai. Pada akhirnya, memaksa otak buat berpikir bukan soal perang sama diri sendiri, tapi soal ngajarin diri lo buat nyaman dengan proses mikir, fokus dan ngelakuin hal-hal yang berarti. Lo bakal capek, iya. Tapi itu capek yang sehat. Capek yang bikin lo berkembang. Jadi, mulai sekarang kalau lo ngerasa males inget ini, lo bukan gagal. Lo cuma belum ngatur otak lo dengan benar. Tapi kabar baiknya, lo bisa mulai ngatur sekarang juga. Gak harus besar, gak harus langsung sukses. Cukup mulai. Dan setiap kali lo berhasil ngelawan rasa malas walau cuma 1%, lo udah menang. Karena satu langkah kecil hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar nanti. Jadi jangan tunggu motivasi datang, ciptain sendiri momentumnya. Ruang waktu pamit dulu. Jaga pikiran lo, rawat semangat lo dan terus latih otak lo buat tetap hidup. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.